jangan kan tetangga deh, kayak orang yang datang berkunjung aja itu bentuknya aneh-aneh, kayak ayam, terus palanya orang, badannya kuda, terus ada rambutnya jabrik, kayak aneh banget gitu. Dan bahkan karakter-karakter ini tuh suka datang terus ngilang, jadi gak ada penjelasannya sama sekali. Halo semuanya, selamat datang di channel Kenny Altar. Balik lagi nih sama aku Kenny yang akan menemani kalian di video kali ini. Siapa nih yang waktu masih kecil itu rela banget bangun pagi supaya bisa nonton film atau kartun favorit di TV. Kadang kita sebelum berangkat sekolah nih setel TV dulu, pakai baju dilama-lamain kan. Nah, aku salah satunya. Karena dulu aku tuh sering banget kayak ngaret-ngaretin gitu loh. Kalau misalkan lagi mau sekolah nih, aku tuh pakai dasinya pelan, pakai celananya pelan, demi bisa nonton SpongeBob. Tapi gimana nih kalau ternyata kartun atau film favorit kalian waktu kecil itu punya sisi gelap yang baru kita sadari setelah kita beranjak dewasa? Bikini Bottom, tempat di mana SpongeBob dan teman-teman ini tinggal. Satu kota yang bisa dibilang lumayan cukup aneh. Tapi banyak banget nih konspirasi yang mengatakan bahwa Bikini Bottom ini sebenarnya tuh ada loh di dunia nyata. Namanya adalah Bikini Atoll. Bikini Atoll sendiri adalah lokasi uji coba nuklir pada Amerika Serikat pada tahun 1946. Teorinya mengatakan nih, kalau pancaran radiasi nuklir lah yang membuat penghuni Bikini Bottom ini atau ikan-ikan itu jadi bermutasi. Jadi kalian tuh gak bakal aneh kalau misalkan ngeliat ada yang ikan kerja, ikan nyetir mobil, ikan lagi makan burger. Ya karena balik lagi, mereka bermutasi karena radiasi nuklir yang dijatuhkan di Bikini Atoll atau Bikini Bottom. Selain teori yang mengatakan bahwa mereka atau penghuni Bikini Bottom ini adalah korban dari radiasi nuklir, banyak juga nih teori lain. Salah satunya adalah bahwa film atau serial kartun SpongeBob SquarePants ini, setiap karakternya itu melambangkan 7 dosa mematikan atau 7 Deadly Sins. Dimulai dari karakter utamanya, yaitu si Koki Kuning yang menjadi main karakter di serial kartun ini. SpongeBob. SpongeBob ini melambangkan pride atau kesombongan. Kenapa begitu? Karena kalau kalian ingat, ada satu episode di mana SpongeBob ini tuh merasa bahwa bakat dia adalah bakat yang paling langka. Jadi ada satu momen di mana waktu itu Olimpiade Koki. Dengan ini lomba makanan cepat saji dibuka. Di situ SpongeBob nggak tahu kalau lawan dia adalah Patrick. Patrick sendiri tidak bisa memasak, dia bukan koki. Tapi di situ SpongeBob hatinya tuh langsung sombong gitu, langsung merasa bahwa akulah koki satu-satunya. Makanya kenapa si karakter kuning ini dilambangkan sebagai pride dalam serial kartun SpongeBob ini. Yang kedua si pink color hijau alias Patrick. Nah, Patrick sendiri ini melambangkan sloth atau kemalasan. Kalian tahu lah ya, hampir di setiap episode Patrick ini tuh gak ngapa-ngapain. Kerja enggak, bersih-bersih enggak, udah dapat kerja tapi males kerja. Aduh, pokoknya dia tuh males banget. Sampai-sampai si Patrick ini tuh kadang juga males jalan loh, saking malesnya. Tapi sloth sendiri ini tuh bukan suatu kemalasan yang fisik aja ya, tapi secara spiritual. Jadi mikir pun juga males dan gak paham dengan emosi orang. Makanya dibilangnya sloth atau kemalasan. Yang ketiga, ada gurita yang pakai baju tapi gak pakai celana. Ya, bener banget. Squidward. Squidward tentacle. Nah, dia ini melambangkan rage atau amarah. Tanpa ditutupi, di serial kartun ini, Squidward tuh marah-marah mulu. Emosinya gak stabil, ngeliat orang aja kadang marah. Nah,
Tapi meskipun si Squidward ini dilambangkan sebagai amarah, nggak cuma tentang marah ke orang lain aja ya. Kayak misalkan ada satu momen dia marah ke SpongeBob, dia marah ke Patrick, dia marah hampir ke semua orang. Tapi rage atau amarah ini bisa juga memperburuk si yang punya amarah. Jadi sering kali kita ngeliat kok Squidward kadang kena sial ya, kayak dia marah tapi dia juga yang kena sial. Nah, itu adalah bom waktu sendiri untuk si Red ini alias yang punya amarah. Jadi kalau kalian punya amarah atau kalian lagi marah, pendam saja, let go. Yang keempat adalah karakter yang paling disukai saat orang sudah beranjak dewasa, yaitu kepiting tapi punya anak paus. Ya, Mr. Krab. Nah, Mr. Krab ini tuh melambangkan greed atau greedy alias keserakahan. Jadi kalau dia jalan aja tuh bunyinya kayak uang terus. Tapi itu bener sih, setuju. Selain dia serakah, dia ini juga licik. Jadi ada satu momen di mana kita tuh tahu atau serial kartun ini menampilkan bahwa Squidward atau SpongeBob alias karyawan di restorannya itu sama sekali tidak menerima bayaran. Sekalipun menerima bayaran, itu dipotong sama dia dengan berbagai 1000 alasan. Itulah kenapa Mr. Krab dilambangkan sebagai greedy atau bisa dibilang licik juga sih. Yang kelima, ada kacang hijau, pecinta robot. Plankton. Nah, plankton ini itu dilambangkan sebagai envy atau iri hati. Nah, meskipun dia punya istri robot, dia punya restoran sendiri, dan kayaknya dia juga punya banyak uang, tapi dia tetap iri sama Krusty Krab. Dari mana kita tahu bahwa dia punya banyak uang? Kalian perhatiin deh, penemuan-penemuan plankton ini itu modalnya lumayan loh. Kayak untuk menjatuhkan Krusty Krab aja, dia tuh bisa membuat robot, dia bisa membuat nuklir, dia bisa membuat alat-alat yang mungkin itu lebih baik atau lebih bagus dibanding mencuri resep rahasianya Krusty Krab. Tapi lagi-lagi karena plankton ini melambangkan envy, yaitu iri hati, maka dia nggak akan berpikir bahwa penemuannya itu lebih baik dari mendapatkan resep Krabby Patty. Padahal kita tahu bahwa plankton itu sahabatan sama Mr. Krab waktu pas masih kecil. Tapi mungkin karena Mr. Krab punya cara licik, sedangkan plankton nggak punya, ya jadinya musuhan. Yang keenam, ada satu-satunya paus yang mungkin sering terlihat, tapi cuma satu, yaitu Pearl, anak dari Mr. Krab. Nah, Pearl ini melambangkan lust atau hawa nafsu. Kenapa begitu? Kenapa nggak Sandy? Sandy kan sering ditongolin di serial kartunnya. Memang, tapi Sandy aku belum nemu ada perlambangan atau Sandy ini melambangkan sesuatu yang lebih tepat. Tapi Lah sendiri ini lebih cocok ke Pearl. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kalian lagi nih di setiap episodenya, Pearl ini nggak pernah tertarik dengan dunia sekolahnya. Dia nggak pernah tertarik dengan pelajaran, dia nggak pernah tertarik dengan apapun selain kemewahan, laki-laki, dan asmara. Kalian kalau inget di pesta dia prom night, dia tuh selalu melihat ke cowok. Bahkan di situ, Pearl hampir tertarik oleh SpongeBob. Terus kalau kalian juga waktu Pearl ulang tahun, itu dia milihnya tuh barang-barang yang mewah banget dan itu mahal. Tapi balik lagi, kita nggak pernah tahu bahwa Pearl ini tuh belajar apa atau dia tuh punya ilmu atau yang gimana, kita nggak pernah lihat. Tapi untuk sisi lust itu lebih banyak. Makanya Pearl ini aku taruh di lambang lust atau hawa nafsu. Yang ketujuh, keong tapi meong. Ini adalah Gary. Gary ini adalah peliharaan dari SpongeBob.
Dia melambangkan apa, Ken? Dia melambangkan glutoni atau kerakusan. Sebenarnya ini 11-12 sama Patrick. Tapi aku melihat bahwa Gary ini itu benar-benar ada di satu momen dia tuh rakus banget. Kalau misalkan kalian ingat beberapa episode dari SpongeBob SquarePants, kalian mungkin ingat ada satu episode di mana Gary ini tuh memakan lumut. Dan itu lumayan banyak lumut karena waktu itu sedang ada virus yang menghasilkan lumut di setiap penghuni di Bikini Bottom dan dia mampu memakan itu sendirian. Terus ada juga episode di mana Gary ini itu suka dengan satu snack dan snacknya tuh habis dan dia tuh langsung nyuruh SpongeBob untuk nyari snack itu dimanapun dia bisa mendapatkan snack itu. Nah, makanya Gary ini melambangkan glutoni atau kerakusan, meskipun kita pernah tahu bahwa Gary ini tuh punya sedikit harapan untuk menjadi makhluk hidup yang bisa berbicara lah, yang bisa berpikir. Tapi ya dia lebih cocok ke glutoni. Courage the Cowardly Dog. Serial kartun ini ditayangkan di Cartoon Network pada tahun 1999 hingga pada tahun 2002. Serial ini dikenal dengan komedi, tapi nuansanya tuh horor. Dan jujur, aku sendiri nggak pernah berani untuk nonton kartun ini karena apa ya? Maksudnya kayak serem gitu. Gak ada penjelasan apapun, kayak tiba-tiba dia ketemu monster, tiba-tiba dia apa, dan makhluk-makhluk atau mungkin yang dia sebut tetangga atau teman itu terlalu aneh. Dan posisinya mereka selalu bertiga, yaitu si anjing pink ini dan si neneknya dan si kakeknya. Aku nggak tahu nih kakek nenek itu majikannya atau gimana karena aku nggak pernah berani nonton. Aku cuma ngeliat aja, oh ini si Courage gitu, tapi aku nggak pernah nonton karena takut banget. Dan karena serial kartun ini bernuansa horor, mulai banyak nih orang-orang yang berteori sebenarnya kartun ini tuh kenapa, apa yang mau disampaikan. Dan muncullah nih beberapa teori yang agak menyeramkan menurut aku kalau memang itu benar. Tapi balik lagi aku nggak tahu apakah ini si pembuat serial ini memang tujuannya ke situ atau tidak. Jadi kita bedah satu-satu. Teori pertama, semua monster hanyalah imajinasinya Courage. Jadi semua hantu, semua monster yang muncul di episode itu nggak pernah ada. Itu hanyalah perspektif dari sudut si George. Courage. Jadi semua ini adalah halusinasinya si Courage ini. Kenapa begitu, Ken? Teori ini ada karena kalau misalkan kalian nih, setiap kali monster atau hantu-hantu muncul nih di sekitar rumahnya si Courage ini, kita sebagai penonton, kita tuh selalu ada di sudut pandangnya Courage bahwa monster atau hantu ini tuh menyeramkan gitu, mengganggu, menyeramkan, dan benar-benar membuat takut dari sudut pandangnya si Courage. Tapi kalau misalnya kita berpindah dari sudut pandang nenek atau si nenek Muriel ini, nenek ini selalu melihat bahwa monster atau hantu itu adalah orang yang biasa, tuh nggak menakutkan sama sekali. Bahkan nih kakeknya Eustace itu nggak nyadar sama sekali nih dengan kedatangan hantu terbang, dengan kadal air, dengan hantu-hantu yang aneh. Dia tuh nggak ngeh sama sekali. Tapi teori yang beredar atau bisa dibilang teori yang sebenarnya gitu, ini mengatakan bahwa ya problemnya itu ada di Courage. Jadi Courage ini adalah seekor anjing yang memang memiliki satu trauma di masa lalu, atau mungkin di dalam episode ini yang aku belum nonton, tapi mungkin ada episode yang menggambarkan bahwa Courage ini mendapatkan perlakuan yang sedikit kasar hingga membuat dia trauma dan muncullah anxiety atau kecemasan. Jadi dunia Courage the Cowardly Dog ini ya adalah sudut pandang dari anjing yang memiliki anxiety atau kecemasan berat. Teori kedua, kakek Muriel dah tuh.
nenek Muriel dan kakek Eustace itu sudah meninggal. Sebenarnya teori yang satu ini cukup sedih sih, cukup gelap ya. Nah, jadi teori ini mengatakan bahwa Courage, si anjing pink ini, itu sebenarnya hidup sendirian. Jadi di dalam rumah kayu itu dia tuh sendirian, gak ada sama sekali sosok kakek atau nenek. Jadi ketika dia kecemasannya mulai aktif nih, anxiety-nya mulai kambuh, dia melihat sesuatu yang aneh, ya dia sendirian. Jadi kenapa kakek dan nenek ini gak bisa ngeliat, atau bahkan biasa aja kalau ada monster lewat, ada monster makan apa, ya karena mereka gak pernah ada. Dan Courage lah yang melihat imajinasinya itu sendiri. Dan menurut aku kenapa teori ini cukup benar, jadi kalau misalkan kalian nih, rumahnya si Courage ini tuh cuma satu, bener-bener cuma satu, berdiri satu rumah di antara gurun pasir atau tanah yang tandus, tanpa ada rumah tetangga, tanpa ada pasar, ada restoran burger gitu, itu nggak ada sama sekali. Dan si jangan tetangga deh, kayak orang yang datang berkunjung aja itu bentuknya aneh-aneh, kayak ayam, terus palanya orang, badannya kuda, terus ada rambutnya jabrik, kayak aneh banget gitu. Dan bahkan karakter-karakter ini tuh suka datang terus hilang, dan gak ada penjelasannya sama sekali. Ya mungkin ada alasan lah kenapa karakter-karakter tetangga ini gak ditonjolkan di dalam serial kartun ini, tapi itulah membuat teori ini menurut orang-orang kayaknya lebih tepat deh. Dora the Explorer, serial kartun masa kecil kita ini, itu sekarang sudah berubah. Dulu kita suka banget nontonnya, bahkan kita ngomong sama TV. Tapi pas kita udah gede, kita enak banget. Karena si bondol satu ini banyak tanya. Kita udah ada masalah, dia masih nanya-nanya, di mana lokasi gunung. Nah, serial ini tayang di Nickelodeon pada tahun 2000-an. Serial ini itu berbeda nih dengan serial kartun lainnya, karena serial kartun ini itu punya cara sendiri untuk mengedukasi anak-anak. Jadi anak-anak tuh terlatih untuk menentukan atau bahkan untuk mulai belajar berbicara. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai menyadari bahwa kok yang aneh ya dengan serial kartun ini. Kayak si Dora temennya sama hewan, terus si Dora itu tujuannya ke gunung, ke jembatan yang bawahnya lahar, kayak ngapain gitu. Ada teori apa aja? Mari kita bahas. Teori pertama, teori paling terkenal yang beredar luas di internet adalah Dora ini sebenarnya anak yang tersesat di dalam hutan dan dia sendirian. Karena hal itulah yang membuat Dora ini mulai menentukan nama atau bahkan sifat yang dia buat untuk merasa dia ini punya teman gitu. Jadi dia buat nih teman hayalannya dia. Ada si Boots, si partner monyetnya, terus ada si Peta yang punya mata ya. Terus ada si Ransel ungu yang kadang punya muka, kadang enggak. Dan ada juga beberapa hewan lain kayak sapi. Terus apa lagi ya? Aku lupa. Yang lupa cuma sapi doang. Sama karakter yang dia buat ini seakan jahat, yaitu Swiper, yaitu rubah yang pakai topeng. Nah, alasan teori ini muncul karena Dora ini setiap dia melakukan petualangannya, dia selalu mempertanyakan ke penonton, kayak yang mana, nomor berapa, dan dia selalu diam untuk menunggu jawaban dari kita. Tapi sebenarnya penonton itu nggak ada, jadi dia ngomong sendiri dan dialah yang menentukan tujuannya sendiri. Namun dia merasa bahwa dia tidak sendirian, dia punya teman. Dan siapa? Ya penonton. Ada juga hal lain nih yang mengatakan bahwa kayak bener deh si Dora ini halusinasi, karena setiap kali episode Dora ini ditayangin itu tuh selalu berulang gitu, selalu looping.
Jadi dia punya tujuan dan selalu ada 3 rintangan. Dan itu gitu-gitu aja terus. Gak pernah kayak dia mager gitu, kayak bangun tidur aduh panas nih, mager. Itu kayak gak pernah gitu. Dia selalu kayak kemana kita kelahar. Dan tidak ada orang dewasa yang benar-benar diperlihatkan. Jadi kayak misalkan dia petualangannya kemana, terus dia ketemu anak yang sebaya sama dia, atau bahkan orang, dia tuh gak pernah ketemu gitu. Dan mungkin kita pernah lihat papa, mama, sama neneknya Dora waktu di ulang tahun, atau mungkin dia merayakan sesuatu, tapi papa, mama, atau neneknya itu selalu terlihat tuh di dalam rumah, gak pernah di luar. Kayak dia lagi kejebak terlahar ketemu papanya gitu atau neneknya, kayak gak pernah. Jadi ya mungkin itu salah satu alasan kali ya kenapa teori ini bisa muncul. Teori kedua, Swiper bukan penjahat, tapi sebuah simbol. Teori kedua ini berfokus sama satu tokoh, yaitu si Swiper, rubah yang digambarkan sebagai sosok jahat dan memakai topeng. Beberapa teori mengatakan bahwa Swiper ini bukan tokoh yang biasa, dan rubah atau Swiper ini adalah simbol ketakutan dari Dora. Dora merasa bahwa sekelilingnya ini bahaya dan dia punya trauma masa lalu yang digambarkan dengan sosok rubah bertopeng. Setiap kali Dora mengatakan Swiper jangan mencuri, itu sebenarnya bukan kayak push, bukan. Tapi Dora ini melepas, apa bahasanya? Mengusir rasa takutnya sendiri. Jadi setiap kali Swiper jangan mencuri, dia tuh coba kayak, ayo jangan takut. Nah, itulah kenapa kadang kita melihat Swiper nih datang di saat Dora tuh lagi bingung, lagi mau nyusur sungai pakai apa, terus tiba-tiba ada Swiper entah dari mana muncul dan ya udah kalimatnya itu doang, Swiper jangan mencuri. Dan aku jadi penasaran nih, bener juga sih, satu-satunya tokoh yang pakai topeng ya cuma si Swiper. Kenapa nggak dibuat Butch aja, atau mungkin Doranya sendiri yang pakai topeng? Kenapa harus sosok rubah? Kenapa nggak ular sanca gitu atau ayam? Aneh kan? Dan kalau misalkan Dora ini tadi teorinya mengatakan bahwa Dora ini itu tinggal di hutan sendirian, terus dia punya trauma masa lalu, dan dia takut dengan sosok yang bertopeng. Apa mungkin nih Dora ini sebenarnya tuh disengajain masuk ke dalam hutan ini? Jadi bukan berarti dia nyasar, tapi lebih tepatnya dia dibawa masuk ke dalam hutan ini. Wah, bisa jadi sih. Menurut kalian gimana? Oke guys, mungkin segitu dulu nih teori konspirasi dari beberapa serial kartun. Sebenarnya banyak banget. Ada, aku sempat lihat tuh ada Adventure Time, ada Doraemon, ada film masa kecil aku yang aku sukain juga itu namanya The Rugrats. Wah itu seru banget, yang bocah-bocah baik terus dia ngalahin Godzilla, itu keren banget. Tapi mungkin kita bisa bahas itu di next video kali ya. Jadi kalian mau apa? Komen aja. Menurut kalian mana nih kartun yang punya teori paling gelap? Bisa komen di bawah. Dan kalau kalian punya kritik atau saran, jangan sungkan untuk kasih tahu aku, biar kita buat channel ini lebih berkembang dan lebih baik. Kalau kalian suka konten kayak gini yang berbau horor, misteri, atau konspirasi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan videoku selanjutnya.